Shalom saudara, salam jumpa kembali dalam kasih Kristus. Semenjak masa pandemi ini berlangsung, banyak hal yang bisa menjadi pelajaran rohani bagi umat Kristen. Mulai dari berubahnya sistem ibadah dari tatap muka menjadi ibadah online. Cara ini memang yang terbaik. Meskipun awalnya ada juga pendeta yang tidak setuju dengan ibadah online dan menganggap itu bukti kurang iman. Selain itu, muncul seorang pendeta dengan klaim Tuhan menyuruh dia untuk menghardik COVID sama seperti Yesus menghardik badai. Dan faktanya, COVID masih ada sampai sekarang. Ini artinya klaim tersebut tidak terbukti. Di awal-awal masa pandemi, dalam sepengetahuan saya, tidak ada ibadah kesembuhan ilahi online. Para pendeta kesembuhan ilahi tidak ada yang muncul untuk melaksanakan ibadah ini. Akhir-akhir ini, ibadah kesembuhan ilahi mulai marak lagi dengan cara online. Beberapa pendeta melalui media sosial mereka kembali membuat ibadah kesembuhan ilahi. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kesembuhan ilahi? Perlukah ibadah jenis ini dibuat? Video kali ini akan menjawabnya. Simak terus. Poin yang pertama, apa yang dimaksud dengan kesembuhan ilahi? Kesembuhan ilahi adalah kesembuhan yang dikerjakan Tuhan tanpa melibatkan siapapun. Contoh, orang lumpuh bisa berjalan seketika itu juga tanpa mengkonsumsi obat dan terapi. Orang buta bisa melihat seketika itu juga tanpa melalui tindakan medis. Jadi, sebuah kesembuhan dapat disebut sebagai kesembuhan ilahi jika meliputi beberapa hal. Yang pertama, terjadi seketika itu juga atau pada saat itu juga. Yang kedua, tidak kambuh lagi. Dan yang ketiga, Allah tidak melibatkan siapapun. Nah, sesuai ciri-ciri ini, maka jika seorang sembuh secara bertahap setelah didoakan beberapa hari, maka itu tidak termasuk jenis kesembuhan ilahi. Yang berikut, jika seorang sembuh, dalam hal ini lumpuh, setelah didoakan dan menjalani terapi, maka itu bukan kesembuhan ilahi. Selanjutnya, jika sakitnya kambuh lagi beberapa saat setelah sembuh, maka kesembuhan yang dia terima ini juga bukan termasuk kesembuhan ilahi. Mengapa demikian? Karena tidak ada catatan Alkitab bahwa mereka yang sakitnya disembuhkan oleh Yesus secara ilahi, beberapa saat kemudian sakitnya kambuh lagi. Kalau ada, silakan saudara tunjukkan. Saudara-saudara, kesembuhan ilahi tidak melibatkan upaya manusia. Itu murni hanya Allah sendiri yang melakukannya. Jadi, jika masih ada upaya manusia, seperti minum obat atau bantuan medis lainnya, maka itu bukan ciri kesembuhan ilahi. Untuk lebih jelasnya, mengenai kesembuhan ilahi, silakan lihat di daftar video dan tonton video ini. Jadi jika ada yang mengadakan ibadah kesembuhan ilahi, maka harusnya setiap orang sakit yang mengikuti ibadah ini akan mengalami yang pertama, kesembuhan saat itu juga, bukan beberapa minggu kemudian. Yang kedua, mengalami kesembuhan tanpa harus minum obat atau memerlukan bantuan medis. Kalau masih, maka ini kesembuhan biasa yang melibatkan medis dan bukan kesembuhan ilahi. Yang ketiga, mengalami kesembuhan dan sakitnya tidak akan kambuh lagi. Kalau masih kambuh lagi, berarti kesembuhan yang dialami sebelumnya bukanlah kesembuhan ilahi. Bisa jadi itu adalah kesembuhan secara psikologis. Yakin sembuh, merasa sembuh, tapi sebenarnya tidak. Kasus seperti ini sering terjadi dalam KKR kesembuhan ilahi. Lumpuh didoakan, akhirnya bisa jalan meskipun pincang. Tapi setelah sampai di rumah, lumpuh lagi. Mengapa ini bisa terjadi? Lihat dalam video yang sudah saya rekomendasikan tadi. Poin yang kedua, perlukah ibadah jenis ini dibuat? Sekarang mari kita telaah istilah kesembuhan ilahi yang digunakan oleh para pendeta ini. Mengapa mereka menggunakan istilah ini? Karena istilah ini sangat menarik perhatian. Siapakah di antara saudara yang sementara sakit dan butuh kesembuhan?
Saya rasa yang sakit pasti ingin sembuh. Nah, karena keinginan untuk sembuh ini tinggi, makanya ibadah online seperti ini sangat digemari. Pertanyaannya sekarang adalah, mengapa mengadakan ibadah dengan fokus kepada kesembuhan fisik? Mengapa mengadakan ibadah hanya untuk mendoakan orang sakit? Apakah tidak bisa mendoakan orang sakit tanpa mengadakan ibadah seperti ini? Pertanyaan-pertanyaan ini harus dijawab oleh mereka yang mengadakan ibadah kesembuhan ilahi online. Apalagi, dalam ibadah seperti ini banyak ayat yang ditafsir demi mendukung pandangan mereka, yang salah satunya dalam Yesaya 53 ayat yang kelima berikut ini. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kata sembuh dalam ayat ini tidak bicara tentang sembuh dari penyakit jasmani, tapi rohani. Hampir sebagian besar pendeta atau pengkhotbah dalam ibadah kesembuhan ilahi menafsirkan demikian. Buat saya, mereka sedang menjanjikan kesembuhan yang tidak dijanjikan Alkitab melalui ayat ini. Dan pernyataan paling tidak bertanggung jawab dari mereka-mereka ini adalah ketika kesembuhan tidak dialami oleh orang sakit yang mengikuti ibadah mereka, maka mereka mengatakan bahwa yang sakit kurang iman atau ada dosa yang harus dibereskan. Jadi, kalau sembuh, maka oknum-oknum pendeta ini yang menjadi populer. Dan kalau tidak sembuh, maka ini salah dari yang sakit. Lagi pula orang-orang yang buat ibadah kesembuhan ilahi ini harusnya lebih cocok kalau mereka langsung saja ke rumah sakit dan doakan orang-orang sakit di sana, sehingga ini bisa jadi bukti bahwa Tuhan memakai Anda agar kesembuhan ilahi terjadi. Saudara-saudara, apa dalam suatu ibadah yang bukan ibadah kesembuhan ilahi tidak akan terjadi kesembuhan secara ilahi di sana? Tidak, saudara. Jika Tuhan menghendaki kamu sembuh secara ilahi, maka dalam ibadah biasa pun Tuhan pasti melakukannya. Jadi, dalam ibadah biasa yang bukan kesembuhan ilahi, Tuhan bisa saja menyembuhkanmu jika Dia mau. Lagi pula, tidak ada garansi bahwa dalam ibadah kesembuhan ilahi, Tuhan pasti menyembuhkanmu. Nah, jika demikian, maka persoalannya di sini adalah bukan antara ibadah biasa atau ibadah kesembuhan ilahi, tapi pada Tuhan mau menyembuhkanmu atau tidak. Sekarang, jika sembuh atau tidak sembuh itu terletak pada Tuhan mau atau tidak, maka untuk apa ibadah kesembuhan ilahi online? Jika dalam ibadah ini pun sembuh atau tidak sembuh, itu masih terletak pada Tuhan mau atau tidak. Jangan berpikir bahwa karena ini ibadah kesembuhan ilahi, maka Tuhan pasti mau menyembuhkanmu. Karena yang menjanjikan kamu pasti sembuh, itu adalah oknum-oknum pendeta yang secara sembarangan menafsirkan ayat mengenai kesembuhan, seperti pada Yesaya 53 ayat 5 tadi. Jadi, jika Anda bertanya kepada saya, apakah perlu ada ibadah kesembuhan ilahi? Saya jawab, tidak perlu. Lebih baik buat saja ibadah online seperti biasanya, tanpa embel-embel kesembuhan ilahi. Karena toh istilah kesembuhan ilahi ini juga pada faktanya sering tidak sesuai dengan versi Alkitab. Kalau kamu sakit kepala, doa sendiri dan minum obat. Jika kamu mengalami penyakit yang serius dan butuh support, maka panggil orang-orang terdekatmu atau bahkan pendetamu agar mendoakanmu. Jadi tidak perlu lagi cari ibadah kesembuhan ilahi. Kesimpulannya adalah, kamu pasti sembuh jika Tuhan mau menyembuhkanmu, dan bukan karena kamu mengikuti ibadah kesembuhan ilahi online. Karena dalam ibadah jenis ini, yang menjanjikan kamu pasti sembuh itu bukan Tuhanmu, tapi pendeta dalam ibadah tersebut yang telah salah menafsirkan ayat-ayat Alkitab. Khusus buat para pendeta yang mengadakan ibadah kesembuhan ilahi online, saran saya, buatlah ibadah online biasa saja, dan tidak perlu menambahkan istilah kesembuhan ilahi pada ibadah Anda. Toh pada ibadah biasa juga Tuhan bisa menyembuhkan, bukan? Istilah kesembuhan ilahi yang saudara-saudara gunakan justru bersifat menjanjikan kesembuhan.
Dan konsekuensinya adalah semua yang sakit harus sembuh jika mengikuti ibadah ini. Tapi faktanya tidak, bukan? Kalaupun ada yang sembuh dalam ibadah yang Anda lakukan, maka itu karena Tuhan mau menyembuhkan dan bukan karena ibadah kesembuhan ilahi Anda. Jadi, berhentilah menggunakan istilah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan kebenaran kitab suci dan jangan ikut-ikutan. Karena pendeta A buat ibadah kesembuhan ilahi online, lalu itu berdampak pada kepopulerannya, akhirnya kita pun juga buat ibadah kesembuhan ilahi online. Jika Anda melakukan hal ini, maka saya hanya mau katakan bahwa Anda tidak sedang menerima tuntunan Tuhan, tapi sedang mengikuti tuntutan daging. Semoga mencerahkan saudara semua. God bless you all.